Selamat siang anak-anak, saya Milayani Widodo dari SMP Kristen Yahya Bandung akan mencoba menjelaskan kepada anak-anak kelas 9 khususnya anak-anak ibu yang sekolahnya di SMP Kristen Yahya Saya sudah mengungkapkan awal adalah tentang perubahan sosial budaya apa pengertiannya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Kemudian kalian sudah hebat menjelaskan bagaimana perubahan sosial budaya itu berpengaruh dengan modernisasi kita, kemudian berdampak kepada globalisasi. Di Zoom meeting kemarin kita sudah membahas demikian rupa, dan pola pikir kalian sangat luar biasa sekali karena kalian bisa menyangkutkan, mengkaitkan tiga konsep. Yang pertama perubahan sosial budaya, kemudian modernisasi, kemudian globalisasi. Awal kita sudah bisa mengkuliti materi ini dengan luar biasa. Nah, sekarang saya akan mencoba mengupas lebih dalam lagi tentang perubahan sosial budaya, sehingga itu membuka wawasan kita semakin luar biasa. Nah, yang pertama anak-anak kita akan belajar perubahan sosial budaya ini itu menyebabkan kebudayaan masyarakat negara lain juga akan berpengaruh gitu ya. Nah, kenapa sih ada kaitan negara kita dengan negara lain? Alasannya karena setiap negara selalu melakukan kontak dengan negara lain. Negara kita nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman ya, anak-anak, karena setiap negara itu bergantung secara aspek holistiknya, baik itu ekonominya, kesehatannya, pendidikannya, budayanya, bahkan aspek-aspek yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan itu bergabung menjadi satu kesatuan, dan itulah yang melahirkan perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama adalah yang dikatakan sebagai difusi. Nah, apa itu pengertian difusi? Adalah proses penyebaran unsur baru berupa satu alat, yang kedua ide dari orang atau kelompok orang Ada berupa alat, ada berupa ide. Penyebaran unsur baru berupa alat dan ide. Nah, contohnya teman-teman ya, anak-anak dimanapun kalian berada, pertanian awalnya menggunakan prasarana tradisional. Contohnya prasarana tradisional itu apa gitu ya? Misalnya pakai sapi, pakai kerbau, pakai bajak yang ditarik oleh hewan tersebut ya. Kemudian pakai cangkul, mungkin pakai arit, dan semuanya menggunakan alat-alat yang tradisional, yang sangat sederhana. Tetapi karena pengaruh difusi ini memunculkan teknologi pertanian yang baru. Nah, contohnya apa? Traktor ya. Kemudian menggunakan mesin, saudara-saudara ya, teman-teman. Ada yang dulu menggunakan pengairannya irigasi, tapi sekarang mulai disemprot dari atas gitu ya, menggunakan alat yang luar biasa, disemprot semuanya dari alat-alat yang canggih. Pupuk yang digunakan juga pupuk-pupuk yang modern, hasil pengolahan industri. Panca usaha tani sudah mulai ditinggalkan. Sekarang kita masuk ke agrikultur dan segala macam, menggunakan teknologi, bahkan mengawinkan antara teknologi dengan pengetahuan, memunculkan hasil pertanian yang semakin memiliki kualitas yang lebih baik. Itu namanya difusi ya. Sampai di sini dulu, kemudian kita akan. Nah, kemudian anak-anak di bagian berikutnya saya akan mencoba berbicara tentang akulturasi ya. Akulturasi itu apa? Budaya asli dengan budaya asing. Nah, ada dua, budaya asli vs budaya asing. Itu melebur menjadi satu kesatuan.
Jadi tidak ada lagi budaya A, budaya B, tetapi melebur menjadi satu kesatuan, ya. Kemudian contohnya adalah kita kenal dengan musik rap asing, ya, yang pakai bahasa asing, pakai bahasa Inggris, yang nge-rap. Mungkin kalian sering kali ya melakukan kegiatan ini dengan mulut kita bisa nge-rap, bahasanya keren-keren gitu ya, anak-anak sekarang lebih jago, lebih hebat gitu ya. Nah, biasanya rap itu pakai bahasa Inggris, tetapi karena ada terjadinya proses akulturasi, jadi nge-rapnya pakai bahasa Jawa misalnya, pakai bahasa Batak, pakai bahasa Sunda. Nah, rapnya itu, musik rapnya itu dari negara lain dimasukkan ke Indonesia dengan bahasa yang kita miliki. Itu adalah namanya akulturasi. Artinya budaya aslinya dari Inggris atau dari Amerika bergabung dengan budaya Indonesia, ya. Kemudian menjadi satu kesatuan. Muncullah musik rap bahasa Jawa, musik rap bahasa Batak, musik rap bahasa mungkin Chinese gitu ya. Nah, itu adalah akulturasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Kebetulan nama saya Mila di sini ya. Asimilasi. Nah, itu adalah penggabungan budaya A dengan budaya B. Tetapi munculnya budaya C, ya. Jadi budaya 1 ditambah budaya 2 muncul budaya 3, itu asimilasi, ya. Jadi perpaduan antara budaya Batak dengan perpaduan budaya Sunda misalnya memunculkan budaya baru, itu ya. Nah, nanti kalian coba kembangkan lewat tugas-tugas kalian coba cari gitu ya, contoh-contoh yang ada tadi ya. Yang pertama difusi, kemudian akulturasi, kemudian asimilasi, ya. Kalian coba analisis lingkungan sekitar kalian, kan kalian sudah besar gitu ya. Coba amati budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian kalian pilah-pilah apakah bisa masuk difusi, bisa masuk akulturasi, bisa masuk asimilasi. Nah, ada 2 lagi yang akan kita bahas berikutnya. Ada 3 lagi yang akan kita bahas berikutnya untuk kita semakin melihat perubahan sosial budaya kita ternyata beraneka ragam, dan itu memperkaya budaya kita. Dengan budaya kita diperkaya berarti pemasukan secara ekonomi juga pasti mendapatkan penetrasi, ya. Apa itu pengertian penetrasi? Adalah perbesar budaya secara damai atau paksa, ya. Saya ulang lagi ya. Perbesar budaya secara damai atau paksa. Nah, itu biasanya terjadi pada masa penjajahan. Jadi adanya perubahan sosial budaya secara paksa oleh satu negara yang punya otoritas terhadap negara tersebut, atau satu daerah yang punya kekuasaan kepada daerah yang lain. Nah, contohnya apa? Coba kita pikirkan. Perbesar budaya secara damai atau paksa. Contohnya pada waktu penjajahan Belanda, ya. Bahasa Belanda diwajibkan digunakan oleh masyarakat Indonesia, ya. Harus memakai bahasa Belanda. Misalnya harus menggunakan istilah-istilah Jepang pada waktu penjajahan Jepang. Oke, nah itu namanya penetrasi, ya. Nah, kemudian yang kelima, invasi. Ya, saya ulang lagi, invasi. Nah, masuk budaya lain karena peperangan. Ya, masuknya budaya lain karena peperangan. Misalnya bentuk pemerintahan. Indonesia mengalami gitu ya. Awalnya Indonesia punya bentuk pemerintahan secara desa demi desa, tempat demi tempat itu berbeda. Tetapi pada saat Belanda masuk ke Indonesia,
semuanya diubahkan. Istilah-istilah dalam struktural dalam pemerintahan juga diubahkan. Itu namanya invasi, ya, masuknya budaya lain karena peperangan. Nah, yang terakhir adalah milenarisme. Saya ulang lagi, milenarisme, ya, kebangkitan golongan bawah dengan masyarakat pedalaman. Contohnya begini, golongan bawah itu kan merasa diri mereka sangat ditekan oleh orang-orang atas gitu ya. Nah, akhirnya karena terjadi milenarisme, akhirnya memunculkan kebangkitan dari orang-orang bawah ya. Mereka berusaha membangun dirinya sendiri supaya mereka bisa bersaing dengan orang-orang yang atas. Bisa terjadi lewat revolusi, bisa terjadi lewat perubahan-perubahan yang lain gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah masyarakat pedalaman. Selama ini mungkin masyarakat pedalaman merasa orang-orang di luar sana itu mengeksploitasi daerah mereka, kekayaan yang mereka miliki, SDM yang mereka miliki direbut oleh masyarakat luar di sana, dan akhirnya di dalam masyarakat pedalaman sendiri akhirnya merasa tidak puas. Kenapa sih orang-orang mengambil bagian punya kami gitu ya? Dan akhirnya muncul kebangkitan dari mereka, bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya mereka itu untuk kepentingan mereka. Ada kebangkitan mental, ada kebangkitan pola pikir mereka untuk membangun daerah mereka sendiri. Nah, itu namanya milenarisme. Nah, dari 6 poin tadi, kalau saya boleh bilang, yang pertama tadi apa? Difusi. Nah, yang kedua adalah akulturasi, dan yang ketiga adalah asimilasi, yang keempat penetrasi, yang kelima invasi, dan yang keenam milenarisme. Nah, itu perubahan sosial budaya yang terjadi di setiap negara. Negara itu ada 2 kategori. Yang pertama negara yang berkembang, yang kedua negara maju. Nah, 2 kategori negara ini pasti mengalami perubahan sosial budaya. Nah, coba kalian pikirkan, kalian renungkan, kalian bikin konsep di pikiran kalian gitu ya. Tuangkan di catatan kalian tentang 6 poin ini, penjelasannya seperti apa dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, dan cari contohnya minimal 3 contoh gitu ya. Masing-masing 3 contoh. Kemudian dari 3 contoh ini kalian mulai kembangkan dari pikiran kalian sendiri. Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Nah, kemudian munculkah masalah yang baru? Nah, bagaimana menghadapi masalah yang baru ini? Ya, kalau kita boleh berbicara ya di anak-anak kelas 9 ini, berarti kalian sudah bisa buat sebuah artikel ya, sebuah tulisan tentang perubahan sosial lewat pengalaman hidup kalian sendiri, lewat apa yang kalian saksikan, lewat apa yang ada di dalam kehidupan kalian sendiri, memunculkan 6 poin tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kalian cari dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, munculkah munculkah masalah sosial yang baru dari semua perubahan itu. Nah, masalahnya apa? Kalian bisa tuliskan di situ. Lalu setelah kita menemukan masalahnya apa, kira-kira menurut kalian bagaimana penyelesaiannya? Ya, apa yang harus dilakukan bagi bangsa itu supaya masalah sosial ini bisa teratasi dan masalah sosial ini memiliki dampak yang bagus, yang baik bagi perkembangan negara yang bersangkutan. Kembali, karena kita di bidang IPS, berarti kita melihat tolak ukur keberhasilan negara itu dari peningkatan pendapatan nasional. Adakah kemajuan ekonomi mereka? Adakah kemajuan teknologi mereka? Adakah kemajuan dalam perdagangan mereka? Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi kita kali ini, dan saya yakin dengan materi ini kalian sudah mulai membuka paradigma baru
bagaimana kita sesungguhnya mempelajari dunia IPS. Itu sangat menarik ya. Bukan hafalan, tetapi memahami materi itu dengan dalam, dengan cara apa? Membuka daya analisis kita. Ya, silakan kalian nikmati pembelajaran IPS ini. Semakin kalian menikmati, semakin pemikiran kita berkembang. Ya, tidak tertuju dengan satu titik masalah, tetapi kita bisa melihat menggabung-gabungkan titik-titik masalah itu menjadi satu kesatuan yang indah. Itu saja yang Ibu sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan membuat kita tetap semangat di masa-masa PJJ ini. Justru kita mengaktualisasikan diri kita, oke? Membuat diri kita, menunjukkan diri kita bahwa kita punya kemampuan lebih dalam daya pikir kita, oke?